Halo guys, kali ini aku bakal jelasin gimana sih cara nyusun emblem serta build untuk Altos. Nah, seperti yang kalian tahu, Altos ini hero yang jarang dipick di Mythic. Dikarenakan gak tahu kenapa ya, seperti hero ini tuh kayak kadang di Mythic dibilang kalau ngepick Altos itu dibilang nge-troll. Nah, Altos ini sebenarnya hero bagus dikarenakan dia itu merupakan hero late game. Tapi ketika kita ngepick Altos, kita tuh harus tahu tim kita itu ada yang gendong dari early sampai mid game-nya atau enggak. Kalau misalnya nggak ada, lebih baik kita nggak ngepick Altos. Nah, untuk settingan emblemnya sendiri nih, aku ada dua emblem, yaitu Killing Spree dan Hike and Dry. Killing Spree itu bakal nambah HP. Nah, untuk Altos, Killing Spree yang cocok itu sebenarnya ini. Bagian atasnya ini 2 dan ininya 1. Kemudian bagian yang keduanya itu dibuat physical pen. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menambah physical pen saat Altos menyerang musuh, karena Altos nanti itemnya ada pistolnya. Pistolnya sendiri menambahkan physical pen. Nah, jadi ditambahkan dengan emblem, maka physical pen-nya akan bertambah lebih banyak dan itu akan membuat Altos semakin sakit. Untuk susunan emblem Killing Spree mungkin seperti ini. Kalau kalian mungkin merasa nggak butuh physical attack, misalnya kalian lebih ngerasa butuh yang namanya movement speed, kalian bisa ganti ininya jadi 3, kemudian ininya tetap ya di bagian physical pen-nya, kemudian Killing Spree. Nah, ini juga bisa. Kalau kalian misalnya larinya udah cukup, udah merasa larinya udah cepet, nggak butuh movement speed, bisa diatur juga ininya fullin physical attack dan kemudian ininya fullin physical pen, kemudian Killing Spree. Nah, ini untuk susunan emblem Killing Spree. Kemudian yang kedua, emblem Hike and Dry. Emblem Hike and Dry sendiri ada susunannya. Yang pertama itu emblem Hike and Dry bisa menggunakan, kalau kalian sama sih sebenarnya konsepnya, tapi kalau Hike and Dry kan habis kita ngekill nggak dapat darah, otomatis kan kita harus lari kalau auto. Maka susunan emblemnya seperti ini. Ini atasnya fullin movement speed, kemudian bawahnya tetap physical pen, jangan diganti karena Altos itu butuh yang namanya physical pen. Kemudian yang terakhir pakai Hike and Dry. Nah, ini untuk settingan emblem Hike and Dry. Ini bisa kalian coba. Nah, kemudian setelah emblem, kita beralih ke build. Altos ada beberapa build. Salah satunya ini. Build ini tuh build yang bisa dibilang build Altos yang nyebelin, karena pertama Altosnya itu keras. Kalau kalian bisa manfaatin pasifnya Altos dengan baik dan benar, kalian pakai build ini, Altos kalian bakal keras. Yang pertama. Yang kedua, build ini tuh sakit. Karena kenapa aku bisa bilang sakit? Dikarenakan pertama emblemnya tadi, dari emblemnya sendiri kita udah memaksimalkan Killing Spree. Kemudian setelah Killing Spree, damage physical pen ditambahkan dari pistol, seperti yang aku bilang.
menambah 35% physical pen. Dari physical pen tersebut Aldos itu akan semakin stacknya nambah semakin sakit, otomatis semakin physical pennya semakin besar semakin sakit. Dan itu damage-nya Aldos itu bakal masuk ke tank jika kita membuat pistol. Jadi tank itu akan tidak terasa keras walaupun mereka full defense karena kita udah buat pistol. Pertama, sepatunya ini ya, sepatunya bisa menyesuaikan. Kalau musuhnya banyak magicnya kita pakai magic defense, kalau musuhnya banyak fisikalnya kita pakai warrior boot. Kemudian yang kedua, Thunderbelt. Thunderbelt gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengurangi cooldown. Yang kedua itu Thunderbelt itu bisa membuat musuhnya lebih slow. Nah, ini cocok banget buat Aldos. Aldos itu merupakan hero yang stun-nya cuman 2 di bagian ulti, kemudian di bagian skill 2 itu pun gak kena. Nah, dengan adanya emblem ini maka musuhnya yang terkena skill Aldos, terkena basic attack-nya itu bakal slow dan otomatis Aldos bisa lebih mudah memburu musuhnya, terutama para MM. Kemudian yang ketiga kita bisa pakai Brute Force. Brute Force di sini gunanya itu untuk menambah movement speed ya, movement speed Aldos, karena Aldos sendiri itu bisa dibilang sangat membutuhkan movement speed. Kemudian yang keempat kita menggunakan Oracle. Oracle ini bagus untuk Aldos dikarenakan dia pasifnya itu menambah absorption shield. Aldos itu pasifnya kan juga menambah shield, jadi absorb gitu. Skillnya kan bisa pasifnya itu bisa menambah absorb. Nah, dengan adanya Oracle, absorbnya Aldos itu akan semakin besar dan otomatis Aldos itu akan seperti Esmeralda yang nggak mati-mati. Jika kalian bisa memanfaatkan pasif Aldos dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat ini kalian bisa pakai Immortal, atau kalian mau buat pistol dulu juga nggak apa-apa. Fungsinya untuk apa? Agar ketika Aldos lagi war besar-besaran dan dia terkena geng kan otomatis mati. Kemudian jikalau dia pakai Immortal otomatis dia hidup kembali. Nah, dengan dia hidup kembali itu dia bisa memanfaatkan ultinya atau skill 2-nya yang bisa nge-stun itu untuk kabur. Itu pertama. Kedua, dengan adanya Immortal, item Immortal ini sangat membantu karena dalam beberapa detik sebelum kita hidup kembali, tim kita itu bisa otomatis lihat map, kemudian langsung join ke kita. Jadi kalau ibaratkan tim kita itu bisa membackup kita ketika kita terkena geng. Ini sangat bagus sekali buat Aldos. Kemudian sebenarnya ini tuh item yang misalnya kalian membutuhkan true damage ya, Aldos kan juga bisa tuh dikasih endless battle sebenarnya untuk true damage. Misalnya kalian item attack-nya kurang true damage, bisa kalian ganti misalnya Immortal kalian pecah, bisa kalian ganti dengan endless. Kemudian kalau misalnya musuhnya ada canggih, kalian juga bisa ganti antara Oracle yang mau diganti jadi Radiant
Oracle Brute. Misalnya musuhnya itu ngeburst tapi juga damage-nya berkelanjutan, kan otomatis butuh Radiant sama Athena. Itu kalian bisa ganti Oracle dan Brute Force-nya jadi Radiant sama Athena. Nah, gitu untuk build-nya Aldos ini. Ini build Aldos yang bisa dibilang bisa dijadiin hyper ya, Aldos hyper. Tapi kalau misalnya Aldos side juga bisa pakai build ini. Kemudian untuk build kedua Aldos itu yang pertama kita membutuhkan sepatu armor atau sepatu magic defense. Seperti biasa Aldos menggunakan sepatu. Dan untuk build tadi emblemnya itu killing spree ya. Emblemnya sendiri sudah aku jelasin di bagian awal. Kemudian untuk yang kedua ini emblemnya yang kedua ini settingan build full damage. Nah, emblemnya ini high and dry. Buat Aldos side bisa. Ini khusus Aldos side ya. Yang kedua itu endless, udah bener nih endless. Kemudian yang ketiga itu kita langsung beli pistol. Kemudian yang keempat kita bisa beli Heptasis. Yang kelima kita bisa beli BOD. Yang keenam kita bisa beli Immortal. Salah. Immortalnya sini. Nah, untuk spare equipmentnya bisa diganti Brute Force dan Athena. Nah, ini fungsinya untuk jika misalnya Aldosnya butuh movement speed atau Aldosnya butuh item magic defense yang untuk menahan damage yang ngeburst. Nah, ini bisa pakai Athena. Ini untuk susunan build emblemnya high and dry. Kemudian yang ketiga ini susunan build untuk Aldos side juga, cuman emblemnya itu bisa killing spree maupun high and dry karena ini buildnya damage. Jadi sesuaikan dengan gameplay kalian. Kemudian kedua Heptasis. Nah, pertama itu sepatu dulu. Sepatunya kemudian kedua Heptasis, ketiga endless. Mana ini? Keempat itu brute force. Seperti biasa Aldos itu membutuhkan lari. Kelima itu dominan ini nanti bisa diganti sama spare equipmentnya. Keenam itu adalah Immortal. Nah, spare equipmentnya ini Radiant, kemudian pistolnya. Nah, ini untuk susunan build emblem yang kalian bisa bilang emblemnya tuh bisa pakai high and dry maupun killing spree. Ini susunan buildnya. Kalau misalnya dominan, kenapa dominan? Dominan itu ketika kalian lawan hero regennya kenceng seperti Ruby, Lapu-Lapu, kemudian lagi Yujong, kemudian Esmeralda. Nah, itu kalian bisa pakai dominan. Tapi kalau nggak ada hero regen, nggak usah pakai. Lebih baik diganti sama yang namanya pistol untuk menambahkan physical pen terhadap Aldos. Nah, gitu aja penjelasan tentang build dan emblem Aldos. Nah, bentar. Untuk Aldos Jungler ya, Aldos Jungler itu pakainya yang Ice Retribution, atau kalian bisa pakai
Bloody Retribution kalau misalnya kalian emang ngira damage-nya kurang, tapi kalau aku lebih prefer ke Ice Retribution. Kenapa Ice Retribution? Karena Ice Retribution ini memberi apa namanya, dia itu kayak apa ya, istilahnya memberikan true damage kan, memberikan true damage 100 dan menyerap 41 sampai 90 movement speed target selama 3 detik. Nah, itu tuh gunanya untuk agar Altos ini bisa menambah movement speednya dia dan memberikan true damage. Ya, Retri emang memberikan true damage, tapi kalau aku lebih prefer ke Ice Retribution. Tapi kalau misalnya kalian memang ngira Ice Retribution emang kurang, jadi kalian bisa pakai opsi kedua, yaitu Bloody Retribution. Nah, ini untuk susunan build dan emblemnya. Kemudian untuk spellnya sendiri, spellnya apa bang? Altos ini spellnya udah pasti kalau side aku prefer ke flicker daripada sprint. Flicker ini kan otomatis kayak seperti kita teleport ke depan gitu dengan beberapa jarak. Nah, kalau misalnya kita pakai sprint kan otomatis kita cuma lari, yang otomatis itu kayak apa ya, kayak misalnya musuhnya itu bisa kayak loncati 1-2 jungle gitu, kayak Kufra gitu kan, otomatis kita kalau Kufra ngecat kan bisa dikira-kira tuh, bisa jadi kalau Kufra skill 1 kita lagi pakai sprint, Kufranya udah pasti harusnya ya udah pasti target ke depannya kita, yang otomatis dia bakal udah ngira-ngira jarak kena. Tapi kalau kita pakai flicker kita bisa lolos gitu loh, istilahnya belum tentu kita flicker ke depan, bisa jadi kita flicker ke belakang buat hindari kufranya, jadi kan otomatis kayak bisa survive lebih itulah. Nah, begitu penjelasan tentang build dan emblem serta spellnya ya untuk Altos. Buat kalian yang mau coba bisa langsung cobain aja. Dan jangan lupa buat kalian yang suka dengan video-video aku, bisa kalian subscribe, like, dan komen. Kemudian bisa kalian aktifin tombol notifikasinya, tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan update-update video baru lainnya. Terima kasih dan thank you.